apa melekat. Ini umpama tembok. Umpama tembok lah. Tembok ya. Ibu tembok. Tembok ini ibu tempel dua tangan. Dua tangan udah tempel. Terus ibu giniin. Udah. Bagian yang paling utama wajib ditayamumi adalah wajah. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-hadiniyah warida wal inayah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa taufiqih wa imtinani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Karamah Bapak Iwan, dan juga kita hormati pembimbing pembina Majelis Ta'lim An-Nisa Al-Karamah Bapak Hadi Surya. Kemudian yang saya hormati koordinator para ustazah-ustazah yang memimpin acara tawasul, doa, zikir, ibu-ibu yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar ibu-ibu? Kabar baik semua? Sehat semua ya? Semangat menuntut ilmu? Semangat? Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya orang yang diberikan nikmat sehat sama Allah, dikasih sehat, itu selayaknya kita makin dekat dengan Allah. Kemudian kita ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak pernah memahami, menjalani ilmu syariat yang diberikan Rasulullah adalah orang yang tidak akan mendapatkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain kalau kita untuk menuju ridho Allah harus melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu milih jalan lain yang tidak sesuai dengan tuntunan jalan daripada Rasulullah, saya yakin dan demi Allah ibu tidak akan pernah sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang pengen ke surga tapi dia nggak sholat, ada nggak? Hah? Ada? Kali gitu. Pengen ke surga tapi nggak mau ikutin Rasul, nggak ada? Ada ya? Nggak ada.
Kalau ibu pengen ke surga, maka ikuti jalan Allah dan jalannya Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu pengen ketemu Allah, pengen masuk surga, ya caranya seperti ini, ikut majelis ilmu, kemudian mendengarkan nasihat. Kemarin saya bilang, kalau ngaji itu nyimak, nyatet. Ngaji itu syaratnya nyimak, nyatet. Bukan ngaji itu apa? Ngerumpi, scrolling, update status, moto-motoin gurunya, kemudian di-upload status, kita mah punya guru ganteng gitu tuh. Itu nggak ada pahalanya, saya yakin nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita ngaji niat lillah, nyimak, nyatet, kemudian amalin, itu baru dapat ilmu. Pak Kiai, boleh nggak saya moto-moto? Boleh, nanti setelah selesai acara pengajian. Pak Kiai, boleh nggak saya minta moto berdua? Aku silahkan, tapi niatnya jangan yang lain, dosa tanggung sendiri ya. Gitu, tanggung diri. Sebab begini Bu, ada yang nanya atau ada orang di luar sana nanya, itu gimana tuh ibu-ibu pengajian tapi gurunya laki-laki? Itu nggak benar tuh, salah. Ada yang nanya begitu di sana. Emang nggak ada ustazah yang lainnya? Ada pertanyaan hukum fikih. Kalau bahasa fikih begini, ma hukmu ikhtilatur rajuli wan nisa? Apa sih hukumnya antara laki-laki dan perempuan berkumpul dalam sama-sama menuntut ilmu? Ibu-ibu jamaah saya laki-laki gurunya, hukumnya apa? Nanti ibu-ibu jangan mendengarkan omongan yang di luar sana. Akhir ibu gara-gara nggak konfirmasi nanya sama gurunya, akhirnya jadi nggak ngaji. Jangan ngumpul sama guru yang laki-laki, itu dosa. Tuh kata orang yang ngomong nggak tahu ilmunya. Ibu jawab nanti, kalau ada suara sumbang, itu haram hukumnya, itu ngaji di Al-Karamah An-Nisa. Apa sebab? Jamaahnya ibu-ibu, gurunya laki-laki. Itu haram tuh. Nah, kalau ibu nggak tanya sama guru, nggak konfirmasi, itu nanti jadi sesat. Kata fikih, apa hukumnya gurunya laki-laki, jamaahnya perempuan, wanita? Apa hukumnya? Maka ulama menjawab, hukum daripada laki-laki sebagai guru dan ibu-ibu sebagai jamaah wanita, hukumnya ada al-hukmu al-afuwu. Hukumnya boleh. Kenapa boleh? Selama dalam bersama-sama bercampur antara laki perempuan, gurunya laki, ibu sebagai jamaah, hukumnya diperbolehkan. Oh jangan, itu haram tuh. Karena saya mau tanya ibu-ibu, sebaik-baik kumpulan itu di majelis apa majelis lain? Itu ada yang kumpul-kumpul tuh, contoh acara-acara besar, Car Free Day, ya kan? Kumpul di mana-mana, di situ ada bercampur laki perempuan, nggak ada ilmunya, dosa. Healing, traveling antara laki perempuan, ziarah, katakanlah, meskipun beda kendaraannya, tapi begitu turun ziarah, campur nggak? Itu nggak dikomentarin. Terus nongkrong di warung kopi umpama, ikut kajian di pemerintah, di wali kota, di kabupaten Bogor segala macam, itu nyampur. Ceramah umum nyampur. Nah, hukum seperti ini masih dalam wilayah kita sama-sama taklim, menuntut ilmu, hukumnya namanya al-afuwu, diperbolehkan.
Ibu-ibu umpama di rumah bikin satu komunitas, undang guru ngaji, kebetulan yang ahli baca Quran itu adalah ustaz, bukan ustazah. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai antara menuntut ilmu laki perempuan itu jangan ada kisi-kisi yang lainnya. Ini berbahaya. Berarti orang yang masih dalam majelis ilmu, meskipun laki-laki dan perempuan campur, namanya ikhtilatur rajuli wan nisa, itu diperbolehkan. Apa ada majelis yang paling baik di dunia? Nggak ada kecuali majelis ilmu, karena kita mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan nasihat, kemudian apa? Kemudian kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu ilmu. Contoh Bu, contohnya saya semalam bapak-bapak saya jelasin apa hukumnya orang yang ketika at-tahiyatul mubarakatus asyhadu alla ilaha illallah, ya, terus ada yang begini Bu, goyang-goyang, ya kan, ada yang begini, ada yang begini. Saya mau tanya sama ibu-ibu, yang salah yang mana? Yang nggak sholat. Hah? Yang nggak sholat. Nah itu benar. Masalah pergerakan telunjuk saat tasyahud itu jangan diperdebatkan. Akhirnya orang yang nggak tahu ilmu, wah ibu itu sesat tuh, kenapa? Masa goyang-goyang telunjuk kiri kanan kayak nyari sinyal. Karena yang ngomong nggak tahu ilmu, nggak nanya kepada orang yang ahli ilmu, akhirnya ibu mudah menyalahkan orang lain. Orang itu udah sholat, gara-gara telunjuk goyang disalahin. Nah, supaya tahu, supaya tidak jadi masalah di masyarakat, kudu ngaji ilmu. Maka fikih itu penting. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai innaka hamidum, begini terus nih, illallah sampai innaka hamidum, contoh. Nah kalau Imam Malik gimana? Kalau Imam Malik at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah terus sampai innaka hamidum. Imam Hanafi kalau ngucapin begini nih, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kalau ada lafaz Allah dalam bacaan tahiyatul akhir, itu pasti bergerak. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus begitu sampai innaka hamidum majid. Kalau Imam Hambali atas bawah at-tahiyatul mubarak terus gini sampai innaka hamidum. Yang salah yang mana? Yang salah tadi kayak kata Ibu Pipit, yang salah yang kagak sholat. Udah nggak sholat, kagak gerak jari, itu salah. Nah pertanyaan fikihnya adalah apa hukumnya seseorang yang menggerakkan telunjuknya? Apa hukumnya Bu? Hukumnya adalah sunnah. Jadi boleh begini terserah. Tuh, kita tahunya karena kita ngaji di majelis ilmu. Terkecuali yang dosa itu begini Bu, laki-laki perempuan campur yang dosa begini. Saya tidak dijadikan guru, kemudian saya nggak punya ilmu, saya datang duduk diam begini. Saya lihatin ibu-ibu, nggak ada manfaatnya, itu baru haram hukumnya. Konser meskipun konser di sana itu salawat campur laki perempuan, itu yang namanya haram.
karena nggak ada pembatas. Nah, jadi tolong ibu-ibu sekalian, jika nanti di luar sana ada pertanyaan, hukumnya apa yang nggak boleh itu? Masa yang ngajar ustaz? Emang ustazah nggak ada? Oke, pertanyaan begitu. Apakah ustazah yang ngajar itu punya wawasan ilmu yang luas, termasuk min ahlil ilmi? Itu kita tanya dulu. Sebab nggak mudah. Mohon maaf ibu sekalian, ini sebagai motivasi aja. Saya berbicara kalau tidak dengan syarat ilmu dan dalil yang sahih, maka tanggung jawab saya bukan saja pada ibu-ibu, tapi tanggung jawab itu ada di akhir kelak. Begitu saya mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai selesai saya bicara menyampaikan ilmu, baru mulai Assalamualaikum, malaikat raqib atid udah mulai itu nulis, berjalan. Apa yang saya bicarakan itu tertulis. Di saat saya berbicara benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ada status sodaktan, kamu benar. Tapi kalau kita bicara ceramah, ngasih petunjuk, anjuran, nasihat kepada teman-teman, dia dusta, ini malaikat atid nulis. Apa tulisannya? Kadzabta, Anda dusta, Anda bohong. Lengkap jamnya, harinya, itu semua. Itu digambarkan dalam Al-Quran, surat Yasin bu, ayat 12. Ibu tahu gak bunyinya? Nih, ibu mungkin apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, sungguh kami yang mewafatkan kalian dan mematikan kalian. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami akan tulis bekas-bekas catatan perbuatan kamu di dunia fi ahsani fi kitabim mubin, yang sudah tertulis di kitab induk. Saya, ibu-ibu itu udah punya kitab induk, kitab khusus. Contoh kayak apa namanya buku kolektifan kurban, ya. Tiap ibu-ibu punya satu buku dan satu nama. Itu buku induk. Ibu nitip uang sedekah berapa untuk kurban, itu tercatat. Dan ini kitab hidup kita itu sangat teliti dan komplit. Satu pun nggak ada yang lewat. Satu pun nggak ada yang lewat. Nah nanti bu, ini kata Nabi, nanti semua umat manusia di padang mahsyar, itu prosesnya setelah dibangkitkan sama Allah, semua dikumpulkan di padang mahsyar. Yang selama hidup di dunia dia jauh dari ulama, jauh dari majelis, jauh dari perintah Allah, menolak tuntunan ajaran Nabi, itu terpisah dengan orang yang beriman. Nanti setiap dipanggil satu nama itu nanti disaksikan oleh seluruh umat manusia di padang mahsyar. Atau dipanggil namanya, semua diperiksa semua. Dan ini pasti kita akan melaksanakan, menjalani kehidupan seperti itu. Di mana kita tahu? Adanya di majelis ilmu. Yang kedua bu, kenapa kita harus mementingkan untuk menuntut ilmu sampai kita mati? Apa sebab? Supaya ibadah kita semakin baik dan semakin berkualitas dan tertib. Contoh yang kemarin saya katakan Sabtu kemarin, tolong ibu, kalau ibu belum mampu melaksanakan sholat sunnah yang belum pernah dikerjakan, saya mohon ibu kerjakan. Karena ini diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Yang mungkin ibu belum pernah melakukan sholat sunnah yang Nabi ajarkan. Satu, kemarin tuh sholat sunnah syuruk, ibu,
Coba lakukan. Kapan waktunya? Nabi bilang habis sholat subuh. Pokoknya patokannya masih bisa kita sholat sunnah syuruk sebelum matahari terbit. Iya, sebelum matahari terbit. Nah kemudian yang kedua, coba ibu lakukan sholat sunnah wudhu. Ibu habis wudhu, ibu pengen sholat duha, lakukan sholat sunnah wudhu. Niatnya usolli sunnatal wudhu'i rak'ataini lillahi ta'ala. Itu sunnah keuntungan pasti kita akan dapat, dan pasti kita akan digembirakan dengan amal-amal sholat. Kemudian yang ketiga, lakukanlah kalau bisa setiap malam Jumat. Nih saya mohon sama ibu-ibu, setiap malam Jumat ibu lakukan sehabis sholat ba'diyah isya, ibu tambahin sholat sunnah taubat. Ibu sholat sunnah taubat. Kita punya dosa yang kita lakukan dengan sengaja, nggak sengaja, dosa besar, dosa kecil. Begitu kita sholat niat usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dengan kehendak Allah. Kata Nabi, begitu kita mulai takbir Allahu Akbar, ingat dosa kita yang belum ditaubatin, kata Nabi, nistahya dosanya Allah gugurkan semua, amin ya rabbal. Begitu Bu, ini manfaat besar. Kemudian habis sholat taubat udah selesai, kalau ibu mau tambah hajat silakan. Kemudian yang paling puncak adalah sebelum tidur istirahat ibu sholat sunnah witir. Jangan sampai ditinggal. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunya ibu berapa sholat witirnya? Pak Kiai, saya karena saya biasa pengen sholat satu, boleh gak satu rakaat? Boleh. Niatnya apa Bu? Usolli sunnatal witri rakaatan. Jangan rakaatin ya Bu, tapi rakaatan, satu rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Satu rakaat langsung assalamualaikum. Kumnya itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu. Dan ingat Bu, saya mohon ingat, setiap ibu mengakhiri salam jangan sembarangan, jangan begini, assalamualaikum warahmatullah, salam, asnya hilang. Maka dalam kitab fikih yang besar, dalam kitab I'anatut Thalibin, sholat ibu jadi nggak sah. Tuh gara-gara asnya tuh kagak diucap, karena buru-buru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, asnya kagak diikutin. Dalam kajian kitab I'anatut Thalibin, kitabnya tebal begini tuh, ibu nggak sah. Karena ibu-ibu ngaji di majelis An-Nisa Al-Karamah jadi tahu assalamualaikum, baru nengok warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya ibadah ibu jadi sholatnya berkualitas, tertib. Yang kedua Bu, yang kedua nih, sholat kita bisa batal pas lagi baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kadang imam suka baca bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya nggak diucap, harusnya bismillahirrahmanirrahim. Karena imamnya bunyinya bismillah. Nah, di dalam kitab I'anatut Thalibin atau di dalam kitab Sulam Taufik, ini kan kitab Safinah. Nanti kalau ini hatam, kita akan masuk, namanya kita kaji kitab fikih Sulam Taufik.
Kalau ada orang yang baca bismillah, baknya hilang, itu sholatnya nggak sah. Bismillahirrahmanirrahim, semillah, baknya kagak ngikut, hilang. Kita lagi baca Fatihah, harusnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, baru sah. Paham sampai sini Bu? Insya Allah. Supaya kita ibadah kita hati-hati. Sholat jangan buru-buru, ya Bu. Tenang, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, jangan buru-buru. Umpama suami kita manggil, Bu, umpama suami kita manggil, atau anak kita butuh sama ibu, butuh sama orang tua, ibu lagi sholat sunnah duha umpama, maka disunahkan untuk mengeraskan bacaan sholat. Memenuhi panggilan suami itu wajib hukumnya. Tapi karena kita lagi sholat sunnah, tanggung, nggak mungkin kita batalin. Kecuali baru Allahu Akbar, suami manggil. Nah, boleh kita tunda dulu sholatnya. Karena panggilan suami itu hukumnya wajib. Tapi kalau udah masuk rakaat kedua, pas suami manggil, nah ibu dianjurkan, disunahkan kerasin bacaannya. Lagi baca apa? Qul huwallah, ibu kerasin dikit, ibu dikit kerasin, sampai suami, oh lagi sholat istri saya, alhamdulillah, nggak bakal manggil lagi. Ada tamu penting, ada tamu, assalamualaikum, ada ibu-ibu datang ke rumah temannya. Itu sunnah hukumnya kita kerasin bacaannya, kecuali tukang kredit dah, kecuali tukang kredit. Jangan dikerasin. Nah, tuh ada di rumah tuh, ntar ditungguin tuh, ya, gitu. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, sering kita dengar pas ibu lagi sholat, ya, mau kena nih, tiba-tiba kotoran cicak jatuh. Itu kotorannya itu najis apa enggak? Hah? Najis. Najis apa enggak, Bu? Ibu jawab salah nggak apa-apa, namanya juga jawab. Entar saya betulin. Mau saya tanya yang kompak. Kalau ibu lagi sholat, pas mau kena itu kena kotoran cicak, najis apa enggak? Najis, betul. Yang kedua, terusin sholatnya apa batal sholatnya? Batalin. Apa? Kotoran cicak najis pas jatuh, ya udah najis, sepakat kita. Karena memang ulama fikih mengatakan najis. Sholatnya itu berhenti apa terusin? Apa sebab terusin? Tanggung tuh kan? Terusin apa enggak? Hah? Terusin. Lagi sholat, ibu kejatuhan, ibu tahu kotoran najis, cicak. Maka kata ulama fikih bersepakat, kalau ada kotoran cicak jatuh, kita berasa, kalau kita lihat, udah komen lagi di dalam hati, ada aja nih, itu udah batal udah. Itu udah batal. Komen, udah bunyi dikit aja, itu batal sholatnya. Kemudian yang kejatuhan mau kena kotoran cicak itu cukup dikucek-kucek aja, dikucek dikit, yang kejatuhan persis di tempat kotoran cicak, baru pakai lagi. Jangan direndam semuanya, nanti ibu nggak sholat. Hah? Ya saya tahu ibu paling banyak mengenanya, orang beli mulu tiap tahun. Maksud saya, dalam hukum kedudukan fikihnya adalah kalau memang terjadi ibu sholat pas kejatuhan cicak,
ibu tahu, ya kan, cicak itu kotorannya najis, maka ibu harus menghentikan sholatnya, batalin. Ibu batalin karena ibu tahu, ya dia jatuh. Ibu batalin, terkecuali ibu lagi sholat sampai selesai sholat salam, begitu lihat ada cicak kotorannya, ibu nggak wajib mengulang sholat, nggak wajib, ya, nggak wajib. Nah kalau ibu tahu kotoran cicak itu jatuh, ibu batalin sholatnya, terus kucek-kucek pas kotoran di situ, lalu ibu bisa pakai lagi mukena itu untuk sholat lagi. Paham sampai sini bu? Insya Allah. Ada pertanyaan sebelum kita kaji kitab Safinah? Baik ibu-ibu, nanti sambil bertanya kita buka kitab Safinatun Najah, ya, kitab Safinatun Najah, halaman berapa ini? Halaman 18 ya. Sebab-sebab kitab Safinatun Najah, sebab-sebab tayamum. Jadi bab tayamum, halaman 18. Sudah bu? Ada? Baik, kalau ada kita baca bareng-bareng, ya. Ibu ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayammumi salasah. Faqdul ma'i wal maradi wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin ghairul muhtarami sittatun tarikus sholati wazani al-muhsanu wal murtadu wal kafirul harbi wal kalbu wal aquru wal khinziru. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang sebab-sebab orang bisa melakukan tayamum. Dalam konteks redaksi dari bab tayamum, sebab seseorang yang boleh bisa melakukan tayamum, satu, tidak adanya air. Maksud dari tidak adanya air, contoh, seumpama di Jati Jajar semuanya ini nggak ada air, masuk waktu sholat. Nah, ibu bisa melaksanakan tayamum itu, ibu wajib terlebih dahulu mencari air. Syarat tayamum, ibu kalau memang di kampung Jati Jajar itu tidak mendapatkan air sama sekali, maka ibu wajib berusaha cari dulu. Ibu berusaha cari dulu, ikhtiar, cari ke mana tuh? Ke kampung sebelah. Kemana? Banjaran Pucung, ya. Kemana lagi tuh? Sindang Karsa, cari. Kalau memang nggak ada juga, kalau memang ibu sudah berusaha mencari air di kampung sebelah nggak ada, baru ibu wajib
bisa bertayamum. Syaratnya cari dulu. Jangan ada pemikiran di RT 5 umpama nggak ada air, RT 3 ada air. Ibu nggak boleh tayamum, tayamumnya nggak sah. Sebab di kampung, satu kampung cuman beda RT ada air, maka ibu nggak boleh tayamum, gitu. Ibu nggak boleh tayamum. Syarat tayamum itu ibu berusaha cari air dulu, pas nggak ada ibu boleh tayamum. Itu yang pertama, syarat ibu boleh tayamum. Yang kedua, ibu boleh melakukan tayamum jika ibu dalam kondisi sakit. Ibu dalam kondisi sakit. Sakit yang bagaimana? Pertanyaannya. Nah, begitu ibu sakit, ibu berobat ke dokter. Hasil daripada check up dokter, dokternya bilang, ibu, selama ibu sakit, ibu jangan kena air dulu supaya sakitnya nggak parah. Ini obatnya. Kalau sudah dapat diagnosa dari dokter, sementara seorang muslimah wajib melaksanakan sholat, maka bisa ibu mempergunakan sarana tayamum. Asal sakit. Sakitnya itu ibu harus dapat rekomendasi dari dokter. Jangan ibu sendiri yang menilai. Meriang umpama, aduh saya pengen tayamum aja deh, ya kan? Itu tayamum ibu nggak sah. Sebab apa? Karena ibu belum berobat ke dokter. Tapi kalau ibu lagi meriang, demam tinggi, ibu ke dokter. Nah, pas lagi diperiksa, bu, ini obatnya. Kalau bisa selama ibu sakit, jangan kena air karena parah. Oh baik dokter. Nah, karena kita punya kewajiban sholat, maka ibu wajib tayamum meskipun air melimpah, ya. Meskipun air melimpah, ibu wajib tayamum karena sholat itu hukumnya wajib. Bagi orang, warning nih, ini perhatian keras nih, perhatian keras. Siapa orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu, maka kata Nabi, begitu orang itu yang gak suka sholat 5 waktu, pas dimakamkan, dikuburin, begitu dibangkitkan sama Allah, itu nanti orang itu ditemani 1 ekor ular yang Allah perintah untuk menghancurkan orang itu. Dimakan, dililit, dimakan, hancur, utuh lagi. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ibu pernah nggak duduk bareng-bareng sama ular? Oh enggak. Ini ancaman Nabi bagi mereka siapa orang yang melalaikan sholat dengan sengaja, tidak melakukan sholat selama hidupnya dengan sengaja, begitu dia meninggal, mati, hidup di alam kubur, begitu melek, tahu-tahu ada ular yang siap mencaploknya. Ular itu kata Nabi namanya Syuja'atul Aqra. Ularnya besar, yang Allah perintah, dan ular ini atas izin Allah bisa ngomong, hei ular, aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa kamu karena kamu di dunia nggak pernah mau sholat atas perintah Allah. Aku siksa atas izin Allah sampai hari kiamat. Dimakan, dihancurin, mati, hidup lagi terus sampai kapan? Sampai kiamat. Sifat orang yang disiksa di alam kubur itu nggak pernah berhenti. Siksaan kubur orang yang durhaka kepada Allah, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, begitu berhenti siksaan itu saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Begitu tiup, semua siksaan di alam kubur berhenti. Na'udzubillah min. Sebaliknya, orang yang taat, yang patuh perintah Allah, laksanakan sholat sampai kita mati, sebaliknya Allah kasih nikmat sampai hari kiamat, nggak putus.
nggak putus Bu. Hati-hati. Ini cerita akhirat yang pasti kita bakal ngalamin. Kita dikubur sendirian, suami nggak ikut, anak nggak ikut, sendirian kita, gelap. Nah, makanya ulama fikih memberikan satu opsi jalan keluar. Kalau ibu sakit, kata dokter jangan kena air, maka pakailah fasilitas lain. Apa itu? Tayamum. Ibu pernah saya praktekkan kan caranya? Belum? Saya ulangi lagi. Saya ulangi. Saya praktekin ya, maaf. Biar ibu nih melekat. Ini umpama tembok. Umpama tembok lah. Tembok ya. Ibu tayamum. Tembok ini ibu tempel dua tangan. Dua tangan udah tempel. Terus ibu giniin. Udah. Bagian yang paling utama wajib ditayamumi adalah wajah. Basuhnya itu cukup sekali sampai rata, dua tangan cukup. Udah. Nah, yang tadi dipegang kita pindah. Tembok lain, tempel. Tempel sebelum diusap ke tangan, ketrokin. Baru tangannya itu ini separuh ini buat tangan gini tuh. Separuh, sisanya begini. Kemudian kirinya. Tayamum itu khusus dikasih cara oleh Nabi, itu prakteknya cukup diusap debu itu cuma sekali. Wajibnya sekali. Beda dengan kita wudhu dengan air. Kalau air ibu pakai wudhunya sholat subuh, ibu bisa gunakan sampai sholat isya selama ibu nggak batal. Tapi kalau tayamum, ibu sholat subuh selesai, begitu nanti masuk waktu zuhur, ibu tayamum lagi. Nggak bisa tayamum subuh dipakai untuk sholat zuhur, itu nggak bisa, ibu. Karena ini khusus untuk orang yang tidak boleh menggunakan air karena sebab uzur sakit. Kedua, kalau debu itu tolong usahakan debu yang suci dan jangan bercampur sama tepung. Ada debu pakai tepung, ya kan? Begitu udah make, ibu nggak tahu karena cucunya tuh lempar tepung di tembok, main tempel aja tuh. Akhirnya berubah warna mukanya. Itu nggak sah tayamum. Di tembok cari selesai. Gitu Bu ya. Niatnya nawaitut tayammuma an ubdilatis sholati bil wudu'i lillahi ta'ala. Atau gini gampangnya lah, saya niat tayamum pengganti wudu, ya, pengganti wudu lillahi ta'ala. Gampang gitu. Paham sampai sini Bu? Insya Allah. Kemudian yang ketiga di bab tayamum, jika seseorang butuh air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Contoh begini, umpama ibu di rumah ada air 1 liter, cuman 1 liternya. Kemudian ibu punya piaraan ayam, ya, kucing, burung. Itu hewan-hewan di dalam fikih itu yang dimuliakan oleh Nabi dan Allah. Ibu punya air buat wudhu 1 liter. Begitu ibu punya hewan ternak, karena buat hewan ternak itu buat minum, maka saat itu dalam keadaan seperti itu, ibu boleh menggunakan sarana tayamum. Begini, penjelasan yang lebih ringan. Nanti kalau saya wudhu, ntar piaraan saya mati nggak minum. Tuh, begitu. Karena yang saya punya cuma 1 liter air. Nanti kalau saya wudhu habis, hewan-hewan yang saya piara kayak kucing, ayam, burung, karena nggak minum, mati. Nah itu masalah. Maka
dalam keadaan seperti ini ibu bisa menggunakan sarana tayamum. Terkecuali ada hal-hal yang nggak perlu kita hormatin, nggak perlu kita muliain. Ada 6. 1, orang yang meninggalkan sholat. Apa bu? Orang meninggalkan sholat itu nggak bisa tayamum. Yang kedua, orang yang suka hidupnya itu berzina, itu nggak perlu kita muliain, nggak perlu kita hormatin. Ini dalam fikih. Yang ketiga, orang yang murtad. Ibu tahu murtad? Islam, Kristen, Islam, Kristen, Islam, Kristen, pindah agama. Itu namanya murtad. Nah itu kalau ada orang seperti itu, ibu jangan temenin, tinggalin aja. Jangan dimuliakan, jangan dihormati. Ini kata agama. Kemudian yang keempat, yang tidak perlu kita muliakan adalah orang yang kafir harbi. Ibu tahu kafir harbi? Orang kafir yang suka ganggu umat Islam. Kita lagi mau sholat, dilemparin batu sama dia. Nah, begitu kita pengen kemana diganggu. Pokoknya orang yang disebut kafir harbi adalah orang yang membenci umat Islam, yang memerangi umat Islam. Itu kita jangan muliain, jangan temenin, jangan berbisnis. Ibu, itu hukumnya haram dalam fikih. Kemudian yang nggak perlu kita muliakan adalah seekor anjing dan babi hutan. Paham sampai sini bu? Jadi yang tadi saya jelaskan tentang tayamum, tadi 1, nggak punya air, sakit, kemudian kita punya hewan banyak ternak, itu bisa tayamum. Baik ibu, sebelum kita maju, ada pertanyaan? Tanya apa ya, silakan. Nggak ada nanya. Masalah apa? Masalah zakat, puasa. Iya. Iya. Kalau orang non-muslim meninggal, kita wajib datang ke rumahnya gitu. Baik. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Kalau kita punya tetangga yang meninggal, kebetulan tetangga kita itu beda agama. Kita, tadi saya jawab dong. Makanya ada yang nanya, nanti saya mau jawab bu. Sabar ya. Bu, kalau ada kita punya tetangga beda agama, ya kan? Kita boleh nggak takziah? Bu, jawab, saya nanya. Ibu salah juga, nanti saya betulin. Hah? Bu, saya nanya sekali lagi. Kalau ada tetangga kita atau teman kita beda agama meninggal, kita boleh nggak takziah? Coba yang kompak lagi. Hah? Malah kurang, malah sepi. Saya ulangi lagi bu, yang kompak. Salah jawab nggak apa-apa, namanya belajar, nanti saya betulin. Apa hukumnya teman kita, tetangga kita yang berbeda agama itu meninggal, kita boleh nggak takziah? Bu, dengerin, simak nih bu, simak dan pegang, ingat-ingat, ingat ya. Jika ada teman kita, tetangga kita yang meninggal, hukum seorang muslim atau muslimah ketika takziah hukumnya diperbolehkan.
Entar dulu, ada tapinya. Hukumnya takziah boleh, tapi dilarang untuk mendoakan. Ibu datang nih, datang ke rumah duka. Semoga ya almarhum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ditolak tuh. Boleh ditolak. Sebab apa? Yang dapat kita doakan itu adalah orang yang satu agama. Tapi kewajiban kita sebagai orang yang punya toleransi, Rasul bilang, kalau ada tetangga kita yang lain agama, dia baik meninggal, wajib kita takziah. Tapi dilarang untuk ngedoain. Iya Bu? Ya? Kalau bilang keluarganya juga yang sabar gitu boleh. Boleh. Bu yang sabar ya, boleh. Tapi mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Waduh. Itu salah tempat, salah kamar. Ibu. Tapi kalau ibu datang ke keluarganya untuk keluarga duka, habis ibu datang takziah, ibu cukup bilang, Bu, yang sabar ya, cukup. Ibu, itu aja. Jangan tambah-tambah, jangan lebay. Mudah-mudahan husnul khotimah, dapat surga, kumpul sama kita ya Bu. Itu beda. Kata mayat, coba gue Islam nyesel gue coba tuh. Beda. Apa sebab? Dalil. Kenapa kita nggak boleh mendoakan orang yang tidak masuk agama Islam, yang agama yang Allah ridhoi? Contoh, ini dalilnya Bu. Kenapa kita nggak bisa boleh mendoakan dan itu pasti Allah tolak? Ketika Rasulullah SAW mempunyai paman tercinta, pamannya tuh baik, udah ngerawat, dampingin, ngelindungin. Pamannya Nabi Muhammad itu namanya Abu Thalib. Ibu, Abu Thalib. Pas Abu Thalib saat pengen meninggal dunia, Nabi bilang, paman, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak mau Bu. Padahal Abu Thalib pamannya paling sayang sama Nabi Muhammad, ngelindungin. Begitu hampir mau meninggal, Nabi ngajarin paman, ucapkan asyhadu alla. Nggak mau. Apa jawab Abu Thalib? Keponakanku Muhammad, andai kata aku tidak mendapatkan kehormatan dari semua menghormati agama-agama terdahulu, pasti saya akan mengucapkan syahadat. Tapi saya nggak mau. Akhirnya Nabi nangis. Begitu paman Abu Thalib meninggal, Nabi nangis. Seketika Nabi doa, ya Allah ampuni paman saya, tempatkan dia di sisimu yang layak, dan berikanlah surga untuknya. Apa kata Allah? Turun ayat. Ini ayatnya ya. Innaka la tahbib ma syi'ta. Hai Muhammad, tidaklah meskipun orang yang kau cintai meminta ampun kepadaku, aku tidak mengampuni. Karena apa? Tidak beriman. Nabi sayang banget sama pamannya Abu Thalib. Paman, tolong ikuti saya. Asyhadu alla. Tuh. Pas Nabi minta sama Allah, ya Allah ampuni paman saya, itu nggak diterima. Itu paman Nabi. Itu paman Nabi. Berarti bagaimana? Ada batasan-batasan yang kita tidak boleh langgar. Ibu silakan takziah dengan teman-teman ibu, tetangga ibu yang beda agama. Itu hukumnya wajib. Tapi dilarang untuk mendoakannya. Sebab selama hidupnya orang itu berbeda akidah, itu yang dilarang. Kecuali umpama almarhum itu ngomong sama ibu, dia masuk Islam sembunyi-sembunyi, Bu, saya sudah Islam, tapi jangan kasih tahu keluarga saya ya.
Dia Islam diam-diam datang ke Al-Karomah, ibu-ibu saksikan bahwa orang ini sudah masuk Islam diam-diam. Nah begitu orang itu meninggal, ibu wajib takziah, tetapi ibu ngedoain dalam hati, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, gitu. Itu boleh doain, karena kita udah menyaksikan orang ini sudah bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, kalau memang kita tanya dulu, begitu udah meninggal, yang tahu ini ibu wajib menyampaikan, Bu, mohon maaf, ini yang meninggal ini sesungguhnya sudah masuk Islam. Loh, saya nggak tahu. Kapan? Waktu kita ada pengajian di Majelis An-Nisa Al-Karomah, ini orang ini datang. Yang Islamin Pak Kiai. Saksinya saya, kami ini. Saya cuma minta tolong proses dimakamkan secara agama Islam. Umpama keluarga menolak, itu urusannya. Yang penting ibu udah nyampaikan bahwa almarhum ini sudah masuk Islam, namun secara sembunyi-sembunyi, khawatir ada konflik masalah internal dalam rumah tangga ibu. Oh, saya nggak mau, saya nggak bisa. Ya udah, silah. Saya cuma menyampaikan, kasihan ini almarhum. Begitu mestinya. Masalah pengen dilakukan proses pemandian, pengkafaran cara Islam atau enggak, itu urusan keluarganya. Tapi ibu udah menyampaikan, kayak gitu. Umpama menolak, silakan udah. Itu bukan tanggung jawab ibu lagi. Tetapi kalau ibu diamkan, nggak kasih tahu kepada keluarganya yang beda agama, ibu akan menanggung jawab dosa-dosanya. Gitu, Bu. Juga masalah hutang, ya Bu. Masalah hutang, ibu hati-hati nih. Jangan nunggu ibu sekarat dulu. Jangan ibu sakit dulu, parah. Kalau bisa, saat kita sehat, punya utang dan punya kemampuan bayar, segera bayar. Kalau nggak bayar, kalau nggak bayar, tolong datang ke tempat orang utang, Bu, minta maaf. Kalau malu, WA aja, Bu, maaf saya belum punya utang, belum bisa bayar. Tapi kalau kita masih punya utang, kita meninggal, waduh, resikonya besar, Bu. Apa besar? Ada satu kisah, ketika ada seseorang meninggal di zaman Nabi, itu Nabi pengen sholatin, Bu. Nabi mau sholatin, begitu Nabi mau sholat, Nabi nanya sama keluarganya, apakah almarhum ini punya hutang? Mereka menjawab, alaihi dinaron. Punya ya Rasul, 2 dinar. Kalau sekarang, kalau rupiah kan sekitar 1 juta lah. Begitu Nabi mendapat jawaban dari keluarganya yang meninggal punya hutang, Nabi nggak jadi sholat jenazahnya. Nabi berbalik arah. Nah, pas Nabi lagi di perjalanan, ada sahabat Nabi yang namanya Abu Qatadah. Ini masalah hutang, begitu beratnya di alam kubur. Ya Rasulullah, saya yang nanti akan membayarkan hutang almarhum. Tolong ya Rasul, sholatkan. Begitu ada jaminan hutang almarhum akan dibayar, maka Nabi berbalik arah lagi. Nabi akhirnya mensolati orang yang meninggal. Sudah, Nabi selesai. Begitu 2 hari sepeninggal orang itu meninggal, Nabi panggil sahabatnya Abu Qatadah, Qatadah sini. Nabi nanya, kamu sudah bayarkan belum utang almarhum kemarin? Belum ya Rasulullah. Sungguh saya dibukakan bahwa orang itu lagi dibakar sama api di alam kuburnya. Cepat kamu bayar sekarang. Baik ya Rasulullah. Abu Qatadah langsung hari itu membayarkan utangnya yang meninggal. Lalu apa ke Nabi? Ya Rasul, hutang orang itu sudah saya bayarkan. Perhatikan Bu sabda Nabi. Apa kata Nabi? Qala al-ana baridun jaldu. Sekarang orang itu sudah nggak dibakar api lagi. Ya Allah. Berarti betul
kalau ada meninggal pasti ustadz-ustadz di kampung kita tuh mesen, barangkali ada sangkut utang piutang cepat selesaiin. Karena apa? Kesian orang yang punya utang di alam kuburnya itu disiksa, dibakar sampai utang itu dibayar lunas sama ahli warisnya. Begitupun juga orang yang suka janji semasa hidupnya. Orang yang suka janji, ibu-ibu sering janji ini itu, bahkan sampai lupa, pas berjanji lupa sampai mati, itu sama disiksa, dibakar Bu, sampai ahli warisnya menunaikan janji-janji yang semasa hidup ibu belum ditunaikan. Ngeri gak Bu? Ngeri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ibu janji, hati-hati, cepat dituntasin supaya tidak mengganjal kita. Apa sebab? Karena kita nggak tahu kapan kematian kita bakal datang. Maka yang paling lebih baik adalah hutang segera dilunasin, dibayarkan, jangan sampai kita kudu mati dulu. Amin ya robbal. Ada lagi? Kalau utang yang berupa arisan Pak, kan kita nih ibu ada arisan PKK. Iya betul. Hah? Itu harus dilunasin apa ikut berjalan, yang bayarinnya itu harus langsung dilunasin apa berjalan setiap bulannya bayar gitu? Awal komitmennya itu arisan bagaimana ya? Berbulan. Per bulan, oke. Ada nggak bayar? Enggak, kita udah meninggal. Nah, Oh, meninggal. Udah meninggal ya? iya ada arisannya. Peserta arisan meninggal, ya kan? Arisan itu kan arisan kumpulan. Iya iya. Nah, arisan yang ikut peserta itu meninggal. Nah, apakah perlu dibayar atau enggak, gitu kan? Tapi dibayar itu langsung atau ngikutin tiap bulannya aja gitu. Nah, cara begini. Kalau ibu-ibu ikut arisan RT atau PKK, peserta PKK arisan itu meninggal, ibu kasih tahu sama ahli warisnya, Pak atau anaknya bilang bahwa ibu ikut arisan per bulan, bayarnya 20.000. Apakah bapak dengan anak-anak sanggup untuk melanjutkan atau tidak? Tanya dulu, konfirmasi. Jika memang jawab, mohon maaf deh Pak Bu, karena istri saya meninggal, kita nggak lanjut. Nah, ya kan, berarti kan itu karena terputus karena utang itu tidak mengikat. Kalau udah posisinya udah dapat gitu. Nah, kalau itu harus langsung atau ikutin aja alur arisannya. Nah, kalau memang ahli warisnya sanggup untuk melunasin saya langsung, itu lebih baik. Tapi kalau ingin mengikuti tiap bulan kegiatan arisan, itu juga baik. Asal yang kita pikirkan adalah nasib almarhum yang udah pindah alam kubur, itu pasti memberatkannya. Gitu Bu. Nah, tinggal yang hidup wajib mencari opsi, mencari jalan yang lain. Apakah boleh langsung kita minta setahun penuh atau kita minta per 2 bulan, tergantung daripada kesepakatan ibu-ibu dengan ahli warisnya, gitu, ibu. Jadi boleh. Nah, umpama pahit-pahitnya, kata bapaknya, kata suaminya, maaf Bu, saya sudah nggak ada kaitan lagi, istri saya arisan, tapi udah dapat, ya kan? Tapi ibu bilang udah dapat, tapi ahli warisnya ibu bilang nggak mau lagi terusin. Solusinya adalah ibu jika rela, ikhlas, bisa bareng-bareng urunan sampai selesai. Apa sebab? Kasihan teman kita udah meninggal masih dibebanin sama ahli warisnya. Kalau bahasa kita tega amat sih, udah kehilangan orang cintai masih juga ditagi-tagi, kita nggak enak, ya kan? Timbul masalah, Pak Kiai, ini orang utangnya banyak, ditagih ngeles, tarsop, dia mampu bayar, tapi dia udah meninggal. Nah, kalau karakter gelagat seperti itu, kita udah tagih baik-baik, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya. Berarti orang ini sengaja nggak mau bayar utang, sengaja ngambil duit kita dengan cara mencuri. Karena mampu,
Kecuali kondisi kita lihat, wah ibu ini kayaknya mohon maaf miskin. Ya udahlah. Yang ngasih utang tuh bilang di hatinya, ya Allah, saya ikhlasin. Itu lebih baik. Kalau ibu mampu mengikhlaskan uangnya dipinjam kepada orang yang tidak mampu membayar utang, ibu ikhlasin, maka ibu dapat derajat yang tinggi. Apa itu? Ibu termasuk dapat tiket namanya Al-Afif. Apa Al-Afif? Orang yang pemurah hatinya. Begitu ibu udah mengucap, ya Allah, ibu ini saya ikhlaskan. Apa kata Nabi? Orang yang mengikhlaskan uangnya yang dipinjam itu, ikhlaskan Allah, Nabi menjamin akan memberikan pahala Allah kepada Allah, dari Allah itu 18 kali pahala. Ibu pilih mana? Mau dapat uang balik, ibu ikhlasin, apa ibu mau dapat pahala? Pak Kiai, saya pengen ikhlas, cuman gede banget nih minjemnya gope. Pak Kiai saya ikhlas, tapi nih gope. Tuh. Tuh gimana begitu? Sebetulnya Pak Kiai saya ikhlas, tapi karena minjem gope belum balik-balik, gimana dong? Bu, yang nama ikhlas jangan pakai lagi, jangan pakai alasan. Udah ikhlas, kunci mulut kita, hati kita kunci. Nanti begitu kita meninggal, itu pahala tuh kelihatan semua tuh. Alhamdulillah, coba dari dulu saya ikhlasin tuh. Ini cerita akhirat yang bakal kita akan nyata kita terima. Gitu. Cuman kita enteng apa berat? Nikhlasin tuh duit. Nah, begini Bu. Jika uang yang dipinjam sama orang itu katakanlah banyak sampai jutaan, ya. Umpamanya Bu nih. Perhatiin nih. Umpama ibu minjemin orang itu utangnya sampai jutaan, ibu buat perjanjian yang lebih baik, yang lebih lembut kepada ahli warisnya. Umpama suaminya atau anak-anak yang udah kerja, mohon maaf Bapak sama anak-anaknya, kira-kira mampu bayarnya berapa dan kapan. Itu bisa dinegosiasi. Ya Bu, yang lembut kita punya komitmen. Jangan mentang-mentang, pokoknya bayar. Udah bengis, ketus, bayar. Begitu suami dibentak, bininya baru meninggal karena ibu bentak, akhirnya suami ikut meninggal. Dosa nggak tuh? Ibu yang dosa. Pak, mohon maaf. Gini Pak, karena ini menyangkut utang piutang istri Bapak, saya mau minta jawaban biar kita sama-sama enak. Ini utangnya almarhumah 6 juta. Kira-kira Bapak sama anak-anak, ya, sama anak-anak berapa mampunya bayar? Sebulan sekali, umpama utang 6 juta ya Bu ya, Bu Bibit ya. Umpama 6 juta nih. Bu, saya mampu bayar sebulan 500. Langsung deal. Yang penting uang kita balik. Dan jangan hukumnya haram dan dosa besar. Kalau minjem 1 juta, berhubung dicicil 100 per bulan, naikin jadi 2 juta, itu riba. Pasti dosa tuh. Pak, utang ibu 1 juta, tambahin ya, karena kena penalti. Kena penalti jadi 1.200.000. Itu haram Bu. Dipakai duit 200, deal suaminya, ibu udah dosa tuh. Dosa tuh mengalir terus, mengalir. Hati-hati. Kalau bisa permudah, ya udah Pak. Saya ikhlas terima komitmen Bapak yang mampu bayar sebulan 500 sampai 1 hutang. Itu lebih baik. Ya Bu. Tetap utang itu wajib dibayar.
begitu nggak dibayar itu pasti ditagih di alam kubur. Orang yang licik, orang yang culas, nggak bisa bayar sampai kita nagihnya pegel. Ya Allah, saya kasih deh, tapi ya Allah saya minta keadilan nanti. Itu nanti dia yang nanggung ntar. Ibu udah bebas, nanti orang yang ngutang itu yang nanggung akibatnya di alam kubur. Ya Bu, gampang aja nggak? Gampang Pak Kiai, karena apa ya? Apa hukumnya kalau orang tua ngutang sama anak? Pun sebaliknya, anak ngutang sama orang tua, wajib dibayar nggak? Kebangetan. Iya, saya mau nanya, Bu, saya jawab ya. Kalau orang tua punya utang sama anak, atau anak punya utang sama orang tua, itu wajib dibayar nggak? Ini saya mau jawab yang enak apa yang nggak enak nih? Bu, saya jawab yang enak apa yang nggak enak? Kalau orang tua punya utang sama anak atau sebaliknya, pertanyaan fikihnya wajib dibayar atau ditagih apa enggak? Contoh begini, kan ada orang tua yang parku, judulnya minjem sama anak, ditagih sama anak. Kan orang tua nih temperamen, oke gue bayar, tapi perawatan yang kemarin tuh bayar, wah jadi berantem ntar. Jadi main hitung-hitungan. Gimana itu? Ada yang bisa jawab? Saya mau tanya ya. Nah, saya jawab nih Bu. Saya jawab dengan jawaban fikih. Jika ada orang tua ngutang sama anak atau sebaliknya, anak ngutang sama orang tua, maka jawaban fikih cukup jadikan itu sebagai sedekah. Ya. Boleh sama. Gimana Bu? Jawaban saya setuju nggak? Sedekah? Ya ampun. Nyesel saya nanya tuh. Nyesel saya nanya. Gini Bu. Saya kasih tahu definisi rezeki Ibu. Rezeki Ibu yang sebenarnya itu adalah di saat Ibu sedekah, infak, zakat lillah, begitu Ibu masuk alam kubur, semua itu harta itu menjadi hak rezeki Ibu yang sebenarnya. Dan Allah lipat gandakan tuh semua. Kalau Ibu tagih sama orang tua sakit hati, gua nggak redoin tuh anak, bahaya nggak? Hah? Akhirnya Ibu dapat surga gara-gara orang tua keki kesel ditagih mulu, gua nggak redo, bahaya itu. Nih gua kasih tuh, saya kasih utang kamu nih nak, nih, tapi Ibu nggak redo. Pilih mana? Ini dalam konteks jawaban fikih agama nih. Duit bisa dicari, ya. Tapi cukup Ibu ingetin, Bu, saya nagih cuma ingetin. Jadi kalau Ibu nggak bayar nggak apa-apa, saya anggap sebagai sedekah. Bagus nggak? Hah? Bagusnya takut-takut. Ini masalah nominalnya banyak, gede, 20 juta. Lebih. Bukan utang sama juga ditipu sama bapak
Nah, gini, betul. Kalau kalau orang tua kita kandung kita minjam, maka lebih baik itu sebagai sedekah. Tapi kalau kita punya bapak sambung yang mendorong mempengaruhi ibu kandung kita suruh ngutang, maka kewajiban yang bayar itu bapak sambungnya sama anak-anak sambungnya. Saya ulangi lagi ya. Kalau ibu kandung kita minjem sama kita, kebetulan kita punya duit banyak, ya kan rezeki. Ibu kandung kita minjem karena dorongan pengaruh dari bapak sambung suaminya atau bapak sambung kita. Bu, pinjemin anak kamu pinjemin tuh 20 juta. Kamu yang ngomong, kalau bapak nggak bisa kan? Kan begitu ada. Akhirnya karena ibu ini sebagai istri nggak enak sama lakinya, ngomong sama ibu, pinjam duit berapa bu? 20. Buat apa? Buat ibu. Ternyata belakang-belakangan begitu udah dapat duit belakangan, ternyata yang pinjam sebenarnya adalah bapak sambung kita. Kalau bapak sambung itu punya anak, maka yang wajib bayar itu adalah anak sambung. Cecer tuh. Nah, cuma cecer jangan kelewatan. Enggak sih, udah di ini sih pakai ya, udah. Kayak sepakat, pokoknya utang mesti bayar. Kalau kabur, udah silakan. Karena emang ada hartanya. Iya. Iya, berarti kita tagih sama ahli waris anak dari bapak sambung kita. Kalau bapak sambung kita masih hidup, tagih. Kalau dua-duanya nggak ada, ibu kandung kita udah meninggal, bapak sambung kita meninggal, masih ada ahli waris dari anak sambung, itu tagih. Kamu sanggupnya berapa? Tangan. Bikin dulu surat komitmen. Nih, berapa bayar? Tanda tangan asal matre. Jadi bisa yang belakang rame. Gitu ya. Karena prinsipnya utang itu mesti harus dibayar. Tapi kebangetan kalau orang tua kandung kita minjem, kita tagih. Ini gue balikin tapi gak dapat surga ya. Gitu, ibu ya. Nggak apa-apa. Kecuali kalau ada orang minjem duit sama kita, dia pergi nggak bilang-bilang. Kita mau tagih di mana rimbanya. Udah jalan terbaik kita, udah dah saya ikhlasin. Tapi benar ikhlas sampai hati. Jangan ikhlas gara-gara udah kabur tuh orang. Tapi ibu nggak ikhlas, itu salah juga. Tapi kalau ikhlas, jangan sampai ada ikhlas, tapi masih awas lo ya. Gue tuntut di akhirat, jangan, berarti ibu nggak ikhlas. Ikhlas itu tutup, udah jangan dikomenin lagi. Baik di pikiran mau di hati itu jangan dikomenin. Jangan disebut-sebut aja itu orang. Jangan, kesian dia. Ya. Yang terbaik adalah kalau emang rezeki saya itu orang, mudah-mudahan dapat rezeki, dia bakal nyari saya. Umpama dia nggak bayar, ya udah Allah saya ikhlasin. Itu Bu ya. Udah? Cukup? Apa lagi? Ini masalah utang seru rame nih. Bukan utang sekarang Pak. Apa ya? Saya dengar di media sosial gini ya. Gimana hukumnya orang yang udah ikut ngaji, terus dia ikut senam di lapangan dengan musik dan katanya menurut Ustaznya, katanya ngajinya nggak berkah. Dengar ceramah, makanya saya mau tanya sama Bapak. Gini. Soalnya saya juga sering senam sendiri. Iya. Menurut Ustaznya itu ngajinya nggak berkah dan itu dosa apa enggak, tanya gitu. Gini, nah ini pertanyaan ya, gini. Kalau kita kaitkan hiburan dengan ngaji itu berbeda. Kalau memang senamnya itu niat untuk kesehatan, itu bagus. Nah, masalah begini, kayak tadi saya bilang tuh, ada orang di kelompok sana bilang,
ibu-ibu, jamaahnya ibu-ibu yang ngajar ustadz itu haram hukumnya. Ya kan tadi saya. Padahal kita bercampur, saya dengan ibu-ibu ini dalam konteks mencari ilmu. Saya mencoba berbagi ilmu, ibu mendapatkan ilmu. Selagi itu, maka semua kebaikan orang muslim itu selalu banyak berkah. Ibu. Nah kalau umpama gini, mohon maaf nih, jangan ada baperan, singgung nih. Abis ngaji nih kita di pojok sono, jamaah ibu-ibu dangdutan, boleh nggak? Boleh nggak? Hiburan? Boleh nggak? Ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau memang itu buat hiburan dirinya, silakan. Begitu waktu zuhur berhenti. Itu lebih bagus daripada maaf mancing. Azan dengar, tapi enggak sholat. Maka mancing itu menjadi haram, dosa dia. Mancing nih, karena kita hobi mancing. Begitu mancing, azan, zuhur asal lewat, maka mancingnya jadi dosa. Itu sama seperti orang habis ngaji senam. Selama senam itu enggak ninggalin majelis ilmu, maka enggak dosa karena dia tahu. Kecuali senam itu habis senam nih, kumpul-kumpul ngaji mulu ya itu ibu, coba senam babak. Nah, itu menjadi gibah, itu menjadi dosa. Senam ibu ini karena ngomongin ibu-ibu yang nggak mau senam, akhirnya jadi dosa tuh. Itu menyebabkan ibu yang ngomongin temennya ini jadi nggak berkah ilmunya. Ada batasan-batasan. Mohon maaf nih Bu, saya ini besok ke Villa hari September sama ibu pengajian Depok. Villa nginep. Pak Kiai nanti abis kita nyampe maulid, tahlil, baca ratib, nanti boleh ke hiburan? Saya bilang boleh. Menyenangkan orang itu lebih besar pahalanya dibanding kita usil sama orang. Itu ya. Saya ulangi. Menyenangkan seorang meskipun dengan media musik, umpamanya ada musik dangdut. Datang orang tuh lagi suntuk di rumah tangganya. Begitu mendengar nada musik, dia merasa terhibur. Kayak entengan. Sama artinya orang yang terlibat di situ dapat pahala karena udah menyebabkan orangnya sedikit rileks. Nah, apalagi hobi-hobi yang tidak melanggar norma-norma. Ya. Kalau kita sangat fanatik, apa menjamin kita jadi benar? Ya. Kita fanatik sama guru kita umpama nggak mau ngaji ke guru-guru lain, itu malah dosa besar. Siapa tahu yang di guru yang tadi ini nggak mendapat ilmu, begitu di tempat lain guru lain kita mendapat ilmu. Maka guru yang tadi yang awal, begitu kita dapat ilmu dari guru lain, maka itu guru yang tadi juga mendapat pahala karena ibu mendapatkan keberkahan. Saya juga dapat. Tapi kalau mencoba membanding-bandingkan antara guru di sini dengan sana, itu sudah menjadi dosa dan tidak mendapat barokah ilmu. Contoh, Imam Hambali itu punya rivalitas ulama, punya pesaing ilmu. Begitu Imam Ahmad lewat, itu ada nyanyi-nyanyi, ada biduan. Pas beliau jalan, ini lagi nyanyi nih, umpamanya saya nih, di sini ada dangdutan, ya kan? Saya kan dengar dangdut. Pas saya lewatin komunitas nyanyi itu, mereka semua berhenti. Wah, ada Pak Kiai ini, berhenti. Karena mereka menghormati Kiai gitu kan, berhenti. Apa jawab Imam Ahmad? Ahsantunna. Nah, udah begitu ada masalah di pengadilan. Ini pesaing Imam Ahmad bilang, kamu nggak sah. Tuh, sekali Imam Ahmad bin Hambal dibilang sama pesaingnya, kamu nggak sah. Apa sebabnya? Karena kamu telah mengatakan mereka semua biduan, penyanyi itu baik. Oh begitu. Akhirnya Imam Ahmad punya dalil. Ketika saya lewat, saya mengucapkan ahsantuna,
mereka semua orang baik semua. Itu pas saya ngomong begitu, di saat mereka itu lagi masih nyanyi dangdut, musik apa berhenti? Begitu saya lewat, dia berhenti. Maka saya jawab, santuna. Tuh. Artinya begini, silakan ibu bapak hiburan, begitu masuk waktu sholat berhenti. Berarti ibu-ibu yang sedang menikmati hiburan, saya katakan ahsantunna. Mereka semua orang-orang baik. Yang salah itu adalah terus hiburan, apapun bentuknya, sampai lupa sholat. Nonton bola langsung di Senayan, ya, sampai lewat waktu sholat. Yang sholat selamat jadi orang baik, yang nggak sholat itu dosa. Itu begitu. Jadi kita memandang sebuah hukum itu yang objektif. Boleh jadi mereka itu hiburan karena banyak masalah, hatinya gundah, gitu kan. Tapi jangan sampai lupa tentang kewajiban ngaji, ya, kemudian sholat, ada undangan takziah datang. Apa kata Nabi? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, maka hapuslah perbuatan baik dengan kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, ganti, hapus dengan perbuatan baik. Itu hadis Nabi. Ya, Bu. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah saudara kita, teman-teman kita dengan pergaulan yang baik. Gitu Ibu sekalian. Jadi saya menilai, silakan, saya tidak menyetujui, tapi silakan yang punya hobi yang lain silakan, tapi saya minta jangan sampai lupa waktu sholat. Jangan sampai lupa kewajiban rumah tangga di rumah, urus anak. Kalau sampai lupa, resiko tanggung sendiri dosanya, gitu ya. Betul, cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bu Desi ya? Bu Desi, mau nanya? Gak apa, sekali lagi, satu lagi. Sekali lagi. Coba. Oh iya, sudah 10:30 ya. Bu Desi besok ya. Jadikan hutang buat saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wal hikma wal 'amal. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tusallit 'alaina bi dhunubina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu jemaah sekalian, demikian penjelasan